Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya Robbal Alamin. Saat ini sarana transportasi yang murah dan sangat mudah dijangkau hampir seluruh lapisan masyarakat adalah kendaraan angkutan massal, yakni otobus. Berbagai fasilitas disematkan oleh pemilik otobus untuk meraih okupasi kursi penumpang, mulai dari kelas bumel atau melebu kumel, hingga kelas suite class, dengan kenyamanan tingkat premium. Walaupun begitu, persaingan antar moda transportasi ini sangatlah ketat, hingga beberapa angkutan yang tadinya legend, dan kini meredup hingga gulung tikar, dan ada pula yang memulai menghidupkan kembali otobus yang tertidur tadi, yang diharapkan akan menjadi sarana moda transportasi yang andal. Dan topik kita kali ini adalah perusahaan otobus PT Aceh Tengah. Masih ingat bus Aceh Tengah yang kesohor di era tahun 70-an? Bagi warga Gayo umumnya, bus tersebut memiliki sejuta kenangan pada masa itu, terutama bagi mahasiswa asal Gayo yang merantau ke Kutaraja maupun Medan, Sumatera Utara. PO Bus PT Aceh Tengah tahun 1972 resmi gulung tikar. Lama sudah rakyat Gayo menanti kehadiran bus yang melegenda tersebut. Dan Kamis 10 Desember 2020, dengan wajah dan manajemen baru, PT Aceh Tengah Baru ATB kembali lahir. The Legend is Born, dengan merilis 4 buah bus Mercedes-Benz untuk kembali ke jalanan. 4 bus antar kota antar provinsi, AKAP, yang telah siap kembali ke jalanan adalah jenis Mercedes-Benz tipe 1626 dengan 28 seat. 4 bus ini akan melayani trayek Takengon Medan sebanyak 2 unit dan 2 unit lainnya untuk trayek Pondok Baru Medan. Walaupun sejatinya PO Bus Aceh Tengah Baru ini berbeda manajemen dengan otobus PT Aceh Tengah yang lama, tetapi paling tidak mampu mengobati kerinduan masyarakat dengan legenda otobus Aceh Tengah. Kembali kita ke zaman bus PT Aceh Tengah zaman dahulu, para petani dan pedagang kerap menggunakan jasa bus Aceh Tengah membawa barang dagangannya. Para pedagang saat itu didominasi toke bako atau tembakau dari dataran tinggi Gayo pada masa itu. PT Aceh Tengah berdiri pada 6 November 1946 dalam satu rapat pendiri atau perintis di Mersah Pendidikan Islam atau PI di Kampung Hakim Balebujang, Takengon. Jauh sebelum berdirinya bus PM Toh yang berdiri sekitar tahun 1957. Catatan sejarah berdirinya perusahaan PT Aceh Tengah ini dikutip dari sebuah manuskrip ditulis oleh M. Kasim Amin pada 1994. M. Kasim Amin adalah salah seorang pendiri PT Aceh Tengah. Ia menjabat wakil direktur pada periode kepemimpinan Direktur Tengku Abdul Jalil, dan kemudian menjabat direktur setelah Tengku Abdul Jalil meninggal dunia. Setelah melakukan pinjaman kredit sebesar 20 juta rupiah dari Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, PT Aceh Tengah kemudian membeli 6 buah bus penumpang merek Chevrolet, buatan General Motor Corporation Amerika. 4 bus dioperasikan langsung oleh perusahaan dan 2 bus lainnya dioperasikan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain. Usaha jasa transportasi ini kemudian berkembang pesat seiring kebutuhan masyarakat, tidak hanya melayani trayek Simpang Tigir Delong Pondok Baru, namun juga ke Biren, Banda Aceh dan Medan Sumatera Utara. Tetapi muncul masalah lainnya, yakni bagaimana mengembalikan kredit ini, kemudian diaturlah cara-cara angsuran, di mana setiap bis harus menyetor sejumlah uang yang telah ditentukan. Namun dalam praktek ketentuan kewajiban penyetoran ini sulit dilaksanakan dengan tertib sesuai rencana pada waktu itu. Berulang-ulang dibuat kalkulasi harga atau ongkos atau tarif penumpang setiap kilometernya, dan gubernur mengeluarkan ketentuan tarif bis untuk trayek tertentu dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Namun dalam pelaksanaannya selalu saja terbentur oleh persaingan tak sehat antar sesama pengusaha, hingga tarif yang berlaku selalu di bawah tarif ketetapan pemerintah. Hal ini nyata-nyata merugikan perusahaan itu sendiri. Karena di samping pengeluaran biaya operasional rutin, juga harus diperhitungkan biaya penyusutan kendaraan, bunga kredit, premi asuransi, dan pengeluaran-pengeluaran yang terduga lainnya. Jumlah armada bus pada waktu itu sudah menjadi 10 buah.
Pada akhirnya kredit Bapindho tak dapat dikembalikan tepat pada waktu dan pembayaran bunga tersendat-sendat, sehingga berkesudahan menjadi kredit macet. Untuk menjaga nama baik perusahaan, terutama pada mata Bank Indonesia dan perbankan umumnya, diambil keputusan untuk segera mungkin menjual kendaraan guna pengembalian kredit bank. Selain dari kredit investasi Bapindho juga masih ada lagi kredit-kredit kecil dari BRI, dengan cara meminjam agunan perorangan dan juga pinjaman-pinjaman dari luar dengan tingkat bunga tinggi. Tapi lambat laun utang-utang ini dapat dilunasi dengan susah payah sehingga lepaslah nama perusahaan dari bahaya blacklist. Dan tahun 1972 akhirnya PO Bus Aceh Tengah resmi gulung tikar, dengan tidak meninggalkan kredit maupun tunggakan ban. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah sejarah otobus tertua di Tanah Aceh, yakni Otobus Aceh Tengah. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone.